subuh berjamaah. Nama kita kan Baker Subuhan Bintan. Baker Subuhan Bintan. Nah, Oke, keren. alhamdulillah Baker Subuhan ini sudah ada di seluruh Indonesia. Amin. Udah ada, itu pusatnya di Lampung. Oh, jadi pusat awalnya di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di podcastnya Cerita Kita. Oke, ya, saya dulu lah berarti. Siap. Kita muter sini. Ya, saya Bener. paling jauh banget Bintan Utara ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Ya. Saya pribadi Kang Hap. Kang Hap. Oke, Kang Hap. Nama aslinya bukan Kang Hap sebenarnya. Sebenarnya, tapi Nama panggilan. Nama panggilan. Itu ada kisahnya. Kenapa dipanggil Kang? Ya? Padahal saya sebenarnya bukan orang Bandung. Kakang ya. Wah. Bener. Ya orang Bandung mana ini Kang Kang Abbas. Oh iya. Ah. Oke, terus nanti kita bakal kupas tuh. Oke. Jadi intinya nama aslinya Muhammad Habibi. Muhammad Habibi. Biasa dipanggil teman-teman itu Kang Hap. Kang Hap. Nah, ya ini satu lagi nih pentolan kita nih. Pendolan. Keren. Saya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Mas Imam Syafi'i. Oke, terus Mas. Itu aja. Cuma sekedar Imam Sekedar Syafi'i. namanya. Nah, monggo. Yang kedua, yang ketiga berikutnya. Enggak ada kisah. Nanti bakal kita kasih kisah, Mas. Tenang aja. Oke. Saya Abah Saifuddin. Abah Biasa mungkin kalau dari Uban mungkin banyak lah yang kenal kan. Sudah pasti sudah tahu. Ya, Benar. karena kita kesehariannya di jalanan, tepi jalan. Izin dulu sementara kita ini dari komunitas. Dibilang komunitas enggak sih, Bang? Cuman kita perkumpulan jamaah lah bahasanya. Jamaah sholat subuh sih sebenarnya. Jamaah sholat subuh. Oke. Cuman bedanya mungkin kita dari komunitas motor. Kita rangkul, kita bareng-bareng yang mau hijrah bareng daripada malamnya nongkrong di tempat yang tidak bermanfaat itu. Artinya bareng-bareng lah kita, bareng-bareng subuhnya berjamaah. Itu kebetulan kita setiap ahad subuh kan. Kegiatan ahad subuh. Subuh berjamaah. Nama kita kan Baker Subuhan Bintan. Baker Subuhan Bintan. Nah, Oke, keren. alhamdulillah Baker Subuhan ini sudah ada di seluruh Indonesia. Amin. Udah ada, itu pusatnya di Lampung. Oh, jadi Untuk pusat awalnya di Lampung. Benar. Awalnya di Lampung, sedangkan di Bintan sendiri ini baru ada sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi ini kita udah masuk tahun kedua. Waktu sudah ulang tahun ya. Udah ulang tahun di bulan Desember Amin. kemarin. Nah, gitu. So makin Istiqomah. Tuhan itu ya. Iya, subuh tidak hanya di subuhan, tapi kita ada kegiatan rutinitas lain seperti pengajian rutinnya, kemudian sosialnya. Dan uniknya, Bang, Baker Subuhan ini tidak ada struktur dan semua kita panggil ketua. Itu uniknya. Oh, jadi tidak ada struktur. Nggak ada. Semua juga ketua. Iya. Itu ada dasarnya, Bang. Kenapa semuanya dipanggil ketua? Karena emang setiap pemimpin itu harus bertanggung jawab atas semua. Jadi kalau ketua itu kan harus tanggung jawab tuh. Benar. Makanya di Baker Subuhan semua harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ya tanggung jawab di perilakunya, kemudian kegiatannya dan sebagainya dalam kebaikan lah. Wastabiqul khairat kan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu uniknya tuh. Sejuk. Nanti lebih sejuk sama beliau-beliau nih. Saya pembukaan aja sebenarnya. Lebih sejuknya nanti. Kegiatan subuh itu kegiatan sosial lainnya. Kalau subuh itu mudah-mudahan setelah setelah di sini nanti abang bisa ikut juga. Amin. Itu harapannya. Itu salah satu tujuan guys. Di sini di ruangan ini kan ada 2 orang nih abang ini. Nah, nanti abang ini ikut juga. Saya minta tunjuk aja. Semoga nanti Amin. terbukalah segala macamnya pertemanannya, persaudaraannya gitu kan. Karena saya perlu belajar. Jadi di subuh itu rute itu rondomnya biasa kita selalu berkumpul di titik kumpul yang sudah ditentukan. Nah gitu. Jadi setiap minggunya kita buat flyer menentukan masjid mana yang kita akan kunjungi, kemudian titik kumpul mana yang kita kumpul. Jadi kalau setiap minggu kita sudah ditentukan titik kumpul, maka kita jam 3 itu sudah ngumpul. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh sampai jam 4. Jam 4
kita lihat sesuai dengan jarak tempuh yang akan kita tunjuk. Kalau misalnya jarak tempuhnya kayak Kuala Sempang, itu kan jauh. Benar. Berarti kita harus jam 3:30 4 udah start. Iya. Kalau misalnya dekat jam 4 lewat baru kita start. Pokoknya yang dikejar subuhnya itu. Subuh. Jadi setelah subuh kita agendanya subuh berjamaah, kemudian kajian subuh yang telah kita tentukan ustadz yang akan isi kajian. Setelah itu kopdar. Kopdar itu kopi darat. Kopi darat. Nah, jadi silaturahmi sama pengurus masjid, sama jamaah masjid ngopi ditemani rokok sama kue. Wih, mantap. Subuh. Betul. Diskusi. Saling Sharing. Ya, itu fungsinya. Dan yang terakhir namanya BBM. Bahan baku minyak. Bukan. Nah, ini dia BBM itu bersih masjid. Oh. Jadi bersih masjid. Iya, itu terakhir. Setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Agendanya simpel aja seperti itu. Itu agenda rutin kita setiap minggunya. Rutinnya seperti itu. Iya. Jadi masjid, BBM, bersih masjid, ngumpul bareng, ngopi sambil pencerahan lah ya. Iya. Ada yang perlu ditambahin? Nah, kan ini. Senior. Kayaknya seru gitu Bang saya. Insya Allah seru. Lebih serunya kalau abang ikut nanti. Mudah-mudahan saya ada waktu bisa hadir nanti insya Allah. Karena Beker Suban ini tidak perlu disampaikan kembali. Beker Suban itu tidak terikat dalam satu golongan. Artinya tidak NU, tidak Muhammadiyah, tidak Salafi, tidak Jamaah Tabligh, semua kita rangkul. Artinya kita semuanya ada gitu. Tidak bersatu titik lah. Misalnya teman-teman ada yang NU, enggak apa-apa. Enggak, jadi kita satu. Dan yang kita kejar itu salat subuhnya kan. Benar. Selama salat subuhnya itu 2 rakaat, maka itu sama. Kalau 3 rakaat itu kan lain tuh. Benar. Sesat berarti kan. Yang kedua, Beker Suban ini dirangkum dari kawan-kawan klub-klub motor yang ada di Bintan, dari Vespa, dari tim-tim lainnya lagi, banyak. Jadi merangkum. Dan kita tidak melarang kawan-kawan yang klub lain pakai bendera mereka, silakan. Jadi nggak harus pakai Beker Suban. Justru kita berharap kawan-kawan dari klub lain pakai bendera mereka, jadi minat rame gitu. Lebih apa ya, saya bilang sih lebih enak. Jadi bergabung satu tempat Ya. Jadi emang kita tidak menentukan apa-apa. Jadi tujuannya satu, ridho ilahi, sholat subuh berjamaah. Itunya sih sebenarnya. Saya nggak bisa ngomong. Yang jelas paket komplit. Sekarang apa coba? Ya, silaturahmi dapat. Silaturahmi dapat, pahala dapat, makanan ada, kopi ada. Apa lagi juga? Rokok ada kan gitu. Paket komplit. Dunia akhirat apa? Ketenangan dapat ya. Iya, betul. Yang jelas itu. Ini udah jalan 2 tahun. Jalan 3 tahun. Jalan 3 ya? Oh iya, jalan 3. Untuk anggota sendiri udah rame? Alhamdulillah ya. Udah 100. Kemarin? Kalau di grup itu 100. Oh, 100. Cuman yang belum tergerak atau belum, yang masih istiqomah, yang tidak istiqomah, yang belum istiqomah masih banyak. Jadi kita berharap lah teman-teman yang udah di dalam ruang lingkup bisa istiqomah. Karena emang berat sih bang. Iya sih. Subuh Wak. Benar. Karena jam-jam itulah kebanyakan orang yang berat mas kalau saya bilang kan. Iya. Jam 3 udah bangun, mandi. Enaknya tidur ya. Waktu tidur kita bangun gitu. Jam itulah yang bikin saya berat lagi mas. Jadi untuk membiasakan itu seperti apa? Memang harus dibiasakan gitu mas sebenarnya. Ya juga ya, harus dipaksain. Pertama paksa. Ya. Harus terpaksa. Susah, Kalau Mas. dari pengalaman saya, karena saya istilahkan mungkin dulu pun agak sulit gitu kan. Emang nggak mudah lah untuk bangun jam 3, jam 4 gitu kan. Apalagi istilahnya dalam sholatnya bolong-bolong lah istilahnya gitu kan. Apalagi untuk subuh bangun jam 3 nih gitu. Iya mas, saya pun berat. Ya. Makanya saya pun dari pertama itu nggak diajak sih, cuma di Facebook itu biasalah nge-tag gitu kan. Benar. Kayaknya apa sih baik kesubuhan gitu kan. Misalkan kita punya anak kecil gitu kan. Tuh,
cobalah kita gabung gitu kan. Mereka dari dakwah gitu kan, apalagi kita istilahnya usaha kan, ya mudah-mudahan dengan kita ikut gabung kita mendapat keberkahan di situ gitu loh. Jadi yang intinya berkah, mencari berkahnya itu ya. Betul. Jadi saudaranya kita cari, pertemanan yang berkahnya dunia dan akhirat, Mas. Iya, betul. Serem ya. Masalahnya untuk sekarang ini jarang yang ngajak-ngajak ke hal-hal seperti itu, jarang. Banyak kemaksiatan, Mas. Iya. Makanya kalau ada yang ngajak ke situ, pegangin, jangan dilepas. Betul. Pegangin. Iya, Mas, ya. Pegangin. Jangan lepas. Karena memang kadang-kadang maaf cakap lah ya, anak-anak muda zaman sekarang ini kan kadang-kadang kalau yang mau arah yang lurus gitu agak ada 1-2 mungkin tertarik, mungkin selebihnya mungkin lah belum apa namanya itu, belum istiqomah ya namanya, Ya, belum tulus lah itu, Iya. tulus bilang kan. Jadi selain kegiatan, kata ada kegiatan-kegiatan lain, Mas, pastinya, Mas. ada. Hmm. Sebelum pandemi kita ada namanya ngemil Ngaspal. dan ngaspal. Itu ada artinya, Bang. Ngemil dan Ngaspal. Ngaspal. Kalau ngemil itu di malam Jumat, ngaspal itu di malam Minggu. ngemil di malam Jumat, Nah, kalau ngaspal di malam Minggu. nah. Arti ngemil dan aspal Nanti dikesampaikan. Pas kan? Nah, ini ngemil, ini ngaspal. Iya, saya karena dari tadi saya lihat tuh banyak istilah-istilah gitu, bahasa-bahasa yang keren gitu kan. Ngemil dan aspal. Oke, dapat Satu lagi bahasa yang paling keren di kalangan teman-teman itu namanya syahid. syahid tuh. Syahid itu kita sematkan kepada orang yang ketiduran pada waktu agenda. Jadi kawan-kawan yang nggak bisa datang alasannya ketiduran, maka kita sebut syahid nih. Berarti kalau saya ikut saya terus, Mas. Kenapa syahid? Kenapa? Bahasa syahid itu bahasa yang paling mulia. Benar sih. Kenapa? Orang kalau mau perang carinya apa? Mati syahid. Iya, benar. Kalau kita tidur aja bilang syahid loh, bayangin aja. Berarti sering-sering tidur aja, Iya. Mas. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Saya maaf. Benar-benar saya maaf. Tapi gitu, Mas, ada ya. Iya. Ada yang tadi ya, agak bingung ya, aspal sama Ngemil sama Ngemil, ngaspal. monggo. Beliau ngaspal sama ngemil. Kalau ngemil itu malam Jumat, ngaspal itu malam Minggu. Kebetulan saya belum pernah ngikut. Oh iya, Karena udah pandemi duluan. Oh, jadi agenda itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi, pas pandemi kita disuruh stop sama pemerintah untuk agenda itu karena mengingat dampaknya situasi. Tapi insya Allah lah tahun ini karena udah semakin membaik kan pandemi, kita akan coba menghidupkan lagi. Amin. Mudah-mudahan. Dan alhamdulillah kegiatan ngaspal dan ngemil itu didukung oleh waktu itu Pak Camat kita, Pak Firman Bintan Utara. Tapi sekarang beliau udah dipindah tugaskan kan. Nah, beliau sangat dukung dan program kita dimasukkan di program kecamatan. Oh, berarti program-program dari sini sudah didukung oleh pemerintah. Alhamdulillah sudah. Pak Camat dukung support dalam kegiatan hal positif ini kan. Benar. Jadi mau jelasin aspal Siap. Untuk ngemil itu biasanya kita ngaji milenial. Oh, ngaji Ngaji milenial. Oh, arti dari ngemil. ya, Iya. ngaji milenial. Ngaji milenial itu ngaji Quran ya. Ya. Ya, ngaji Quran bareng gitu. Itu kalau nggak salah tiap malam minggu nggak? Tiap malam Jumat Malam- ngaspalnya. Kalau ngaspal kan ngaji sampai hafal, yang Balik ya? yasinan kita. Balik ya? Iya. Oh Yang iya, ngaspal- kebalik. Ngaspal kita saya malam ingat. Jumat, Iya iya betul. ngemilnya kita malam minggu. Oh, kebalik. Berarti Iya. Hafal ngaji sampai hafal. Ngaspal itu Ngaspal. ngaji sampai apal. Kalau ngemil Kalau ngemil ngaji Ngaji milenial. Anak-anak muda. Iya betul, kebalik ya. Ya. saya masuk milenial nggak, Mas? Ya masuk dong, semuanya milenial. Yang penting belum punya cucu aja deh. Oh, gitu. Jadi agendanya setiap hari itu. Iya. Itu di tempat di sesuatu tempat atau Ah, di base campnya atau di mana gitu? jadi kalau ngemil itu kita biasa diarahin. Oh, diarahin. Diarahin. Pernah terputus diarahin karena pembangunan Masjid Ar-Rahim kan. Benar. Jadi kita pindahkan ke Baitul Makmur ya. Betul. Halaman Baitul Makmur. Mhm. Sedangkan ngaspal sendiri di Musola Citraonik. Musola Citraonik. Salah cerita. Miftahul Jannah. Miftahul Itu Jannah. dari anggotanya sendiri atau dari orang-orang yang ingin mingkep di sana atau gimana, Mas?
Sebenarnya itu terbuka untuk umum. Oh, terbuka Jadi untuk kita bebas siapa aja mau ikut gabung ngaji bareng sama istilahnya belajar ngaji bareng, kemudian ngapalin bareng itu untuk umum. Cuma selama ini yang hadir anggota kita aja ya. Iya. Mungkin masih banyak malu mungkin mau ikut bareng ya. Cuma itu emang kita selalu share ke media sosial sih untuk agenda-agenda itu. Iya. Nah, Keren. Maka kita di sini pun nggak hanya senior mas, kita pun ada juga juniornya. betul. Tidak lain tidak bukan anak kita sendiri. Oh, jadi Gitu. Iya, Iya. anak-anak kita yang cowok, beliau ini anaknya cewek, jadi nggak bisa. ya, nggak boleh mas, nggak boleh. Boleh sih sebenarnya. Boleh, iya. Tapi ada ranahnya sendiri mas Iya. ya. Benar sih. Ya sih. Oh gitu, jadi kegiatan. Jadi ngaji sampai hafal itu memang benar-benar harus hafal itu. Harus Target. Target harus hafal. Ya, karena ngaspal itu kan kita malam Jumat itu kita baca surah Yasin sama surah Al-Kahfi. Oh. Kenapa dua ini? Karena Al-Kahfi itu kan memang dianjurkan ketika hari Jumat kan. Benar. Yasin yang sering kita bacakan setiap malam Jumat juga. Hmm. Target kita karena sering baca itu terus setiap minggunya, itu bakal hafal tersendiri. Iya betul. Karena sesuatu yang sering terus menerus bakal hafal sendiri. Menjadi suatu yang rutinitas yang Ah. continue tuh pasti jadi. Nah, kadang kita sebulan sekali tes. Misalnya berapa ayat yang sudah dihafal. Nah, kita bareng-bareng lah gitu kan. Saya Itu kalau ngaspal. ngikut di sini berarti prosesnya panjang. Nggak bisa instan man. Benar. Jadi sebenarnya gini bang, masuk di Bakers Subuhan itu tidak ada syarat. Benar. Dia tidak harus pandai ngaji. Justru kita mencari kawan-kawan yang emang harus mereka hijrah gitu. Dan syaratnya cuma satu, dia mau sholat aja. Makanya Bakers Subuhan tidak ada syarat untuk masuk. Cuma satu dia, harus sholat. Ya sholat kan istilahnya kewajiban. Jadi saya yakin semua orang yang muslim pasti melakukan gitu. Nggak ribet saya masuk. Kayak gampang sih itu, dia nggak ada harus dan kita nggak ada uang kas harus wajib ya, Nggak ada. nggak ada. Jadi Jadi untuk kegiatan kayak baju segala macam. kalau baju individual Individu. masing-masing mau, dan kita tidak memberatkan. Kalau teman-teman mau beli silakan pakai. Kalau nggak ada pakai jaket apapun untuk melindungi diri di subuh hari atau jaket dari komunitas lama nggak masalah. Jadi kalau untuk ini kasih itu kita ada namanya peci keliling. Kebetulan beliau sebagai bendahara. Oh, gitu. Peci keliling itu setiap kopdar itu. Jadi kawan-kawan Tiap lagi hari. ngopi pakai peci keliling. Nah, hanya jamaah kita aja. Kita nggak minta ke Yang jamaah masjid. Enggak. Cuma di Ya, Ya, lumayan lah ya kan ya. ya. Ada yang 100.000 ya untuk modal untuk modal kopdar besok lagi. Jadi ya seperti itu deh. Keren, ya? Ya, jadi dari kita untuk kita gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi ini kemarin kalau nggak salah nih ada event ya. Hmm. Ada ustadz besar mau datang. Ya betul. Nah ini sekalian ini Oh, iya. boleh kan nggak apa-apa? kan? Boleh lah. Karena nggak lama lagi ya. Nggak 2 minggu lagi ya. 12. Nah, 13. 13. Jadi warga Bintan Utara, Pulau Bintan dan SKL, insya Allah kami akan buat event Safari Dakwah Ustadz Rizal Muhammad. Safari dakwah. Ustadz Rizal Muhammad, beliau itu dai nasional. Benar. Kalau teman-teman bisa kenal, Ustadz ini ciri khasnya lesung pipit. Iya. Ya, benar. Masuk. Wah, lesung pipitnya, iya betul. Saya nggak ada pak ya. Ya, nah, itu ciri khasnya. Iya benar. Jadi insya Allah beliau akan safari dakwah di Pulau Bintan pada tanggal 13 sampai tanggal 20. Ini kan khususnya. Khusus Bintan. Nanti berlanjut mungkin di Tanjung Pinang. Hmm. Jadi jadwal-jadwalnya nanti kita akan share Hmm. melalui media sosial, masjid-masjid mana yang akan dikunjungi. Benar. Ya. Jadi bagi teman-teman atau pengurus masjid yang mau dikunjungi, mau kita jadwalkan, boleh bisa hubungi kita. Jadi selagi masih kosong kita akan masukkan. Karena lumayan lama ya, 10 hari ya Pak? Ya, 13 Sampai 20. 7 hari. Seminggu lah. Seminggu ada Pulau Jadi nanti Bintan. kalau di Bintan Ustadz itu bakal di masjid gitu ya? Iya. Satu rute masjid ini. Iya betul. Misalnya isaknya si masjid ini
nanti subuh di masjid mana. Nah, jadi insya Allah kalau beliau di penginapan insya Allah dari teman-teman yang bawa. Keren. Jadi selain kegiatan subuhan itu, kegiatan sosial pasti ada, Mas? Ada. Kalau sosial kita biasa bergandengan ya. Bergandengan sama namanya ACT-MRI. ACTM? MRI. ACT itu aksi cepat tanggap. Itu mungkin udah tingkat internasional. Benar. Yang selalu yang kalau ada bencana dan apa. Kemudian MRI itu Masyarakat Relawan Indonesia. Naungan dari ACT juga. Dan kawan-kawan pun udah sebenarnya yang Baker Subuhan Bintang ini masuk juga di MRI. Kebetulan saya ketuanya di MRI. Kalau di MRI itu ada strukturnya. Ada pengurusan. Nah, untuk di Pulau Bintan, alhamdulillah saya dipercaya untuk jadi ketuanya MRI. Masya Allah. Ini berasli. Jadi keren sih. Setiap sosialnya Baker Subuhan selalu bergandengan sama kawan-kawan MRI. Ya emang walaupun orangnya emang satu itu aja kan satu MRI. Jadi kayak bencana banjir kemarin Cak. Saya panggilan akrab beliau Cak. Bukan Cak Lontong ya? Bukan, Cak Pi. Kalau beliau Kang, saya panggilnya. Keren ya. Waktu bencana kemarin kami turun juga bencana banjir tahun kemarin itu banjir bandang itu di Paya Lebar dan sebagainya kami turun. Jadi kegiatan-kegiatan apapun yang ada bencana segala macam, insya Allah. Ya. Kayak penggalangan dana untuk korban yang di luar, kami Baker Subuhan sama MRI selalu turun kawan-kawan ini. Keren ya, sebenarnya sih banyak sih yang ingin ditanyain karena kegiatan-kegiatan ini semuanya dakwah, judulnya itu dakwah Mas. Ya. Intinya di dakwah gitu. Betul. Ya, karena dakwah itu kan beda-beda. Benar. Dakwah kita ya seperti ini. Caranya beda-beda. Tujuannya sama. Benar. Kita intinya menggerakkan bagaimana kawan-kawan bisa meramaikan subuh dan target kita bagaimana sholat subuh itu rasa sholat Jumat. Jadi rame gitu. Woi. Benar sih. Kita udah ngerasain ya waktu milad kami tahun kemarin. Desember itu di Baitul di Masjid At-Taqwa. Itu asli, Pak. Rame. Full sampai belakang. Ini kayak gini lah kami mau sebenarnya. Gimana suasana tuh bedanya luar biasa biasanya. Karena biasanya kalau subuh kan jemaah kita tahu sendiri lah Mas. Satu sama. Kadang pernah kita waktu ke mana ya, musola mana itu malah nggak ada lagi jemaah. Satu sab itu separuh. Mending satu Udah sab. bagus. Satu sab. Itu kami pernah nggak ada jemaahnya loh. Iya, Jemaahnya malah dari kami sendiri. Azannya, iqomahnya, imamnya, penceramahnya, beres-beresnya, kopdarnya, pulang tutup pintu kunci musola. Pengurus sendiri ngisi sendiri. Itulah seninya di situ Mas. Iya. Berarti kita bisa lihat berarti di sini seperti inilah. Ya. Bagaimana pendekatan kita lagi sama orang sana Mas. Gerak. Keren ya. Keren Mas. Apalagi orang banyak sih pingin dikupas dari ini lambang ada arti Mas? Ada. Banyak. Ini logo Ustaz Abdul Somad. Sebenarnya nggak Ustaz Abdul Somad itu tak ada terikat dengan Baker Subuhan. Karena cuman kita bukan Ustaz Abdul Somad aja sih. Seluruh Ustaz kita kawal. Oh gitu. Karena waktu Ustaz Abdul Somad tablik akbar di Bintan kan kita yang ngawal. Oh. Yang di Gedung Nasional. Benar. Itu kami yang ngawal. Jadi kita merasa punya kebanggaan tersendiri menikmatkan logo beliau dan ini udah dapat izin kita. Udah dapat izin logo-logo. Ya. Karena Ustaz Abdul Somad kan punya komunitas ini sahabat UAS kan. Benar, sama. Kemudian ini logo. Nah, untuk logonya jaketnya di belakangnya itu kan ada jaket. Karena gini Mas, saya pernah lewat waktu sholat subuh kan dari foto dari belakang dulu. Kan ada. Nah, kalau mau lebih jelas Ini. Seperti ini sama. Sama seperti ini. Jadi kenapa ini ada tulisan jam 4? Ya kita berkumpulnya jam 4 sih sebenarnya. Oh, ada arti. Berdiri. Ya. Kemudian 2,5% itu kenapa?
banyak orang yang mengartikan kita harus bayar 2,5% untuk bayar suban. Bukan bang, Bukan. itu kewajiban kita zakat fitrah. Iya benar. Semua orang kan? Benar. Iya, nggak harus pakai suban aja sebenarnya. Itu semua orang. Dan kenapa motor kemudian ada pakai sorban? Nah, itu mencirikan khas kita. Kalau yang bendera itu bendera ini kan bendera biasa aja. Memang biasa lah. Nggak ada harus logo apa HTI atau enggak. Enggak kesana. Oh, enggak lah. Karena kalau Kita NKRI loh. kalau sana nggak sama mas. Oh iya. Jangan salah Pak. Banyak yang mengatakan salah-salah. Gitu Cuma ya. kita ya Tapi saya karena kita yang- Tapi ada satu lagi yang nggak dicatat. Born to ride, ride to Jannah. Buat itu kan Ride to Jannah. ada tujuan. Artinya Kang Bas? Berkendara, Lahir untuk berkendara ke jannah. menuju surga. Jadi teman-teman yang di luar sana, Siap. yang khusus di Pulau Bintan, jangan pernah istilahnya takut untuk berhijrah. Hijrah dalam artinya bukan, kebanyakan kan orang sekarang mengartikan hijrah itu pakaian aja yang dirubah. Benar. Jadi tidak harus pakaiannya aja, tapi kalau kita kemudian tingkah laku kita dan ibadah kita paling tidak semakin membaik. Dan bagi teman-teman yang mau ikut bareng-bareng kita sholat subuh berjamaah, silakan kita ikut bareng. Jadi kita tidak memandang apapun, yang penting satu tujuan, kemudian dan ikutin aja langkah-langkah yang ada di player itu. Jika Sambil belajar pelan-pelan. jadi nanti kan bisa ada ditunjukkan titik kumpulnya di mana. Datang aja nggak apa-apa, nggak perlu malu. Kita bareng-bareng. Orang mau ke surga kok malu-malu gitu ya. Neraka malu-malu malu. Mungkin itu aja. Tetap inilah istilahnya kita bareng-bareng. Bukan berarti yang di Bekar Subuhan suci, tapi Bekar Subuhan itu malah kami menganggap kami belum suci. Jadi mau ingin Sambil lebih baik. belajar. Belajar sama-sama. Sama-sama gitu. Mungkin itu dari saya. Dari Cakri, Kalau dari saya sedikit aja. Nggak rugi kok masuk Biker Suban sini. Ya, Mampu nggak Masya rugi? Allah. Nggak rugi. Itu pengalaman pribadi saya masalahnya. Saya terima kasih mana Panglima. Panglima kalau nonton, mohon izin. Iya, saya dulu gini ya. Mungkin diajak masuk, belum kenal Kang Hab, belum kenal Kang Ahmad, belum kenal. Benar. Jadi saya ada kawan tuh, Panglima kita malah. Panggil. Iya, Panglima di Biker kita. Iya. Iya, jadi ngajak. Saya mikir itu berapa bulan? 3 sampai 4 bulan saya mikir. Yang saya takutkan apa? Begitu masuk, saya nggak bisa istiqomah. Itu bikin malu nanti. Itu bagi saya bikin malu gitu loh. Jadi itu harus istiqomah gitu. Benar. Itu tekad kan gitu. Memang nggak rugi. Dari hati Nah, dulu ya. itulah saya bilang tadi paket komplit dunia akhirat dapat. Nggak rugi. Monggo. Kalau saya satu aja sih, istilahkan satu itu motivasi. Benar. Motivasinya pada siapa? Anak kita. Benar. Bahkan saya aja mungkin dari ayat mungkin lebih hafal banyak ayat anak saya daripada saya. Masya Nah, intinya itu aja. Yang penting kita memperkenalkan di subuh ini apa, dasar Islam itu seperti apa sih, nah gitu. Cara memperkenalkan mereka agama itu seperti apa. Jangan nanti sampai besarnya tahu sendiri kan, nauzubillah kan, banyak contoh-contoh yang jadi silakan kita dasarnya kita bimbing dia. Jadi istilahnya dari orang tua dulu Iya. berbuat ini tuh. Terima kasih untuk informasinya, ilmunya, pengalamannya. Semoga kami di sini dan juga di luar sana sama-sama bisa apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Oke, sekali lagi thank you banget untuk semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga Facebooknya Facebook dan YouTube-nya Mas. Bekar Suban kita. Like sebelum Oke, sama-sama lah. Oke lah, kita pamit mundur lah kalau gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita sambung lagi, ngobrol kita makin seru lagi. Dan akhir kata dari kami berempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.